Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali saudaraku di channel Menata Hati. Pernahkah kita terbangun di tengah malam saat dunia begitu sunyi, lalu menengadahkan tangan dengan doa penuh harap? Saat itulah pintu langit terbuka lebar, malaikat turun membawa rahmat, dan Allah mendengar setiap bisikan hambanya. Dan tahukah kita, ada satu kalimat yang jika diucapkan dalam doa tahajud dengan penuh keyakinan, ia akan mampu menggetarkan arsy Allah, dan bahkan dengan izin Allah bisa mengubah takdir seorang hamba. Kalimat ini bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebagai doa yang lahir dari hati yang paling dalam, doa yang menghubungkan seorang hamba langsung dengan Sang Maha Kuasa. Saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud adalah salah satu ibadah yang sangat agung. Seorang muslim seharusnya tidak pernah meninggalkannya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik sholat setelah sholat wajib adalah sholat di tengah malam, yaitu sholat tahajud. Hadis riwayat Imam Muslim. Bab yang pertama, keistimewaan doa di waktu tahajud. Saudaraku yang dirahmati Allah, tahajud adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat istimewa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menegaskan bahwa waktu yang paling mustajab untuk berdoa adalah sepertiga malam yang terakhir. Dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Tuhan kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir, lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mari kita bayangkan, Sang Pencipta langit dan bumi, Raja dari segala raja, justru mendekat dan membuka pintu pengabulan doa. Saat itulah doa menjadi sebuah dialog suci antara hamba dan Tuhannya. Doa tahajud juga membawa efek spiritual, psikologis, dan fisik. Banyak orang bersaksi bahwa keajaiban hidup datang dari doa-doa di saat tahajud. Masalah yang rumit tiba-tiba menemukan jalan keluar. Semua itu terjadi karena janji Allah yang tak pernah ingkar. Bab yang kedua, kalimat agung yang menggetarkan arsy. Setelah kita memahami betapa agungnya waktu tahajud, maka marilah kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu doa yang mampu menggetarkan arsy Allah. Kalimat itu sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Kalimat itu adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat ini dikenal sebagai doa Nabi Yunus alaihi salam ketika beliau berada di dalam kegelapan perut ikan. Allah mengabadikan doa ini di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Doa ini memiliki kekuatan yang luar biasa karena mengandung 3 unsur yang penting. Yang pertama, tauhid yang murni, yaitu La ilaha illa anta, menegaskan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua, pujian kepada Allah, yaitu subhanaka, bentuk penyucian kepada Allah dari segala kekurangan, menempatkan Allah di posisi yang sangat tinggi. Yang nomor 3, pengakuan dosa, yaitu inni kuntu minadh dhalimin, pernyataan kerendahan hati yang jujur bahwa manusia penuh dengan dosa dan penuh dengan kelemahan. Dengan izin Allah, doa ini mampu menggetarkan arsy apabila doa ini lahir dari hati yang benar-benar tunduk, penuh kejujuran dan tanpa kepura-puraan. Doa ini adalah sebuah pengakuan total bahwa tanpa Allah, manusia tidak ada artinya. Bab yang ketiga, kekuatan ikhlas dan kerendahan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu rahasia besar di dalam doa yang sering luput, yaitu ikhlas dan kerendahan hati.
Dua hal ini adalah kunci utama yang membuat doa pada saat tahajud menjadi getaran yang mampu menembus langit. Banyak orang berdoa hanya sebatas lisan, sementara hatinya masih penuh dengan kesombongan. Sebaliknya, doa yang ikhlas meskipun hanya 1 atau 2 kalimat bisa jauh lebih dahsyat. Ikhlas berarti kita tidak berdoa karena ingin dipuji orang lain. Ikhlas adalah saat kita berdoa hanya untuk Allah, mengakui kelemahan diri dan berserah total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerendahan hati juga menjadi inti kekuatan doa. Doa sejatinya adalah pengakuan bahwa kita ini lemah dan membutuhkan Allah. Semakin kita merendahkan diri, semakin tinggi doa itu akan diangkat. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan langsung diijabah karena lahir dari kerendahan hati yang sejati. Bab yang keempat, pengaruh doa tahajud dalam mengubah takdir. Salah satu hal yang paling menakjubkan dari tahajud adalah kemampuannya, yaitu dengan izin Allah untuk mengubah takdir. Para ulama menjelaskan bahwa ada takdir yang bisa berubah yang dikenal dengan takdir mu'allaq. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang dapat menolak takdir kecuali doa, dan tidak ada yang dapat menambah umur kecuali amal kebaikan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadis ini menegaskan bahwa doa, terutama di waktu mustajab seperti saat tahajud, bisa menjadi sebab Allah mengganti takdir yang sebelumnya berat menjadi lebih ringan. Bayangkan, seseorang yang sudah ditetapkan rezekinya pas-pasan, tetapi ia tidak pernah berhenti bangun di waktu malam, menangis dan memohon kelapangan rezeki. Maka dengan izin Allah, pintu rezekinya bisa dibuka lebih luas. Doa tahajud bisa menjadi sebab perubahan garis hidup seseorang. Namun tentu saja semua itu terjadi atas izin Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa berusaha mengetuk pintu langit. Bab yang kelima, tanda-tanda doa tahajud mulai dikabulkan. Seringkali kita bertanya, apakah doa kita sudah didengar oleh Allah? Jawabannya tentu saja iya. Allah memberikan isyarat tertentu yang bisa dirasakan oleh hati yang tulus. Beberapa tanda itu diantaranya adalah yang pertama, hati menjadi tenang setelah berdoa. Beban seolah diangkat dan hati terasa ringan. Yang kedua, muncul kemudahan dalam hal-hal yang sulit. Sesuatu yang sebelumnya buntu tiba-tiba terbuka. Yang nomor tiga, pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki, solusi atau bantuan datang dari jalan yang tak pernah terduga. Yang keempat, hati semakin dekat dengan Allah. Tahajud membantu kita lebih rajin beribadah, lebih sabar dan lebih ikhlas. Ini adalah tanda tertinggi bahwa Allah sedang mengabulkan doa kita dengan cara memperbaiki diri kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan bayangkan pengabulan doa selalu berupa materi atau keinginan duniawi. Bahkan sangat sering doa kita dikabulkan dengan cara yang lebih indah, yaitu hati yang damai, iman yang semakin kuat, dan jiwa yang semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang keenam, pelajaran hidup dari kekuatan doa tahajud. Saudaraku, tahajud bukan hanya soal doa yang terkabul, tapi juga sekolah kehidupan. Ada beberapa pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari tahajud. Yang pertama, disiplin dan keteguhan hati. Bangun di tengah malam butuh tekad yang kuat. Dari sini kita belajar bahwa kesuksesan datang pada mereka yang mau berkorban. Yang kedua, kesabaran menanti jawaban Allah. Tahajud mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah bagian dari pengabulan doa. Yang nomor tiga, kerendahan hati di hadapan Allah. Tahajud membuat kita sadar bahwa kita hanyalah hamba kecil yang memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kekuatan spiritual yang mempengaruhi kehidupan dunia. Orang yang istiqomah tahajud memiliki aura positif dan pikiran yang selalu jernih. Sahabat yang dirahmati Allah, dari pembahasan kita tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa tahajud adalah sebuah pintu besar menuju perubahan hidup dan pengabulan doa.
Satu kalimat doa di dalam tahajud, jika dilantunkan dengan hati yang ikhlas, ia mampu menggetarkan arasy Allah, dan dengan izin Allah mampu mengubah garis takdir seseorang. Tahajud adalah momen paling pribadi antara hamba dan Tuhannya. Disitulah Allah melihat siapa hamba yang benar-benar mencintainya dan siapa yang benar-benar merasa membutuhkan pertolongannya. Apabila kita ingin hidup berubah, ingin rezeki dilapangkan, dan hati menjadi tenang, maka jangan remehkan kekuatan satu kalimat doa di sepertiga malam yang terakhir. Mari kita belajar untuk memulai dari langkah yang kecil. Kita berusaha bangun meski hanya untuk 2 rakaat yang singkat. Lalu kita mohon apa saja yang kita butuhkan kepada Allah. Sampaikan dengan bahasa hati, bukan sekedar hafalan. Maka dengan izin Allah, doa itu akan menggetarkan langit dan mengetuk pintu takdir baru bagi kita. Saudaraku, semoga kita termasuk hamba-hamba pilihan yang dipanggil oleh Allah di tengah malam, yang doanya didengar, dan hamba Allah yang hidupnya dirubah oleh satu kalimat yang penuh dengan keikhlasan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lamu bissawab.